Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita seorang mukmin sehingga senantiasa berusaha untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan dialah yang telah memberikan pada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada detik ini kita ditakdirkan berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat ini dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, manusia akan tetap dalam kebaikan selama rasa malu masih terpelihara. Karena rasa malu itulah yang menyebabkan seseorang menjauhi maksiat, selalu dalam ketaatan dan kebaikan. Dan jika rasa malu itu telah hilang dari seseorang, maka hilanglah berbagai kebaikan dari dirinya. Al-haya'u khairu kulluhu qala al-haya'u kulluhu khair. Malu itu adalah baik semuanya. Atau beliau berkata, malu itu semuanya adalah baik, terlebih lagi kaum wanita. Makhluk yang Allah jadikan lebih banyak memiliki rasa malu dibandingkan lelaki. Namun ironisnya, hari ini banyak wanita yang justru mencapakan jauh-jauh sifat mulia yang terpuji ini. Sehingga terlalu banyak kita jumpai kaum wanita yang tidak tahu malu daripada laki-laki. Wanita di zaman ini telah pudar rasa malunya, sehingga hakikat penciptaan wanita yang seharusnya menjadi perhiasan di dunia dengan kesolihannya menjadi tak lagi bermakna. Di zaman ini wanita hanya dijadikan objek kesenangan nafsu. Hal seperti ini karena perilaku wanita itu sendiri yang seringkali berbangga diri dengan mengatasnamakan emansipasi. Mereka meninggalkan rasa malu untuk bersaing dengan kaum pria. Akhirnya banyak para wanita yang keluar rumah dengan celana pendek, pakaian ketat, dan atau pakaian serba mini dengan alasan kebebasan mengikuti tren agar tidak ketinggalan zaman. Di zaman ini justru banyak wanita yang memilih mendapatkan mahkota atau sebuah kehormatan dari ajang-ajang kontes mengekspos kecantikan para wanita. Tidak hanya sebatas kecantikan wajah, tapi juga kecantikan tubuh diobral demi sebuah mahkota kehormatan yang terbuat dari emas permata. Para wanita berlomba-lomba mengikuti audisi putri-putri kecantikan dari tingkat lokal sampai tingkat internasional hanya demi sebuah mahkota dari emas permata dan gelar putri kecantikan atau sejenisnya. Mereka rela menelanjangi dirinya sekaligus meninggalkan rasa malu sebagai sebaik-baik mahkota di dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pun juga diperlihatkan tingkah para ABG yang bergandengan tangan bersama pasangan-pasangan mereka atau berpelukan saat naik kendaraan tanpa ada rasa malu, atau ibu-ibu dan bahkan nenek-nenek yang memakai rok mini atau celana pendek dengan dandanan menor pada pipi dan bibirnya. Tidak hanya itu, budaya suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme seakan sudah menjadi kebiasaan yang tidak lagi tabu di masyarakat kita hari ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, para ulama salaf banyak yang memberikan komentar atau tanggapan serta mendefinisikan tentang malu tersebut. Meskipun disampaikan oleh banyak ulama, namun pada intinya substansi pengertian malu tersebut adalah sama walaupun pengungkapan kalimatnya yang berbeda. Rasulullah SAW bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula iza lam tastahir fasna' ma syi'ta.
Perkataan pertama yang diperoleh oleh manusia dari perkataan kenabian adalah, jika kamu tidak memiliki malu, maka berbuatlah sesukamu. Dapat dibayangkan, bila rasa malu itu telah luntur, bahkan mungkin hilang dalam diri seseorang, segala perilaku makin sulit dikendalikan, sebab dia akan melakukan berbagai perbuatan tidak terpuji, seperti mencuri, korupsi, menipu, mempertontonkan aurat dengan pakaian seksi dan mini, berzina, mabuk-mabukan, pembajakan, pelecehan seksual, dan pembunuhan. Mereka sudah dikuasai oleh nafsu serakah. Orang yang sudah dikuasai nafsu serakah dan tidak ada lagi rasa malu dalam dirinya, maka perbuatannya sama dengan hewan yang tidak mempunyai akal. Berbagai macam kemaksiatan dan kemungkaran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupannya sehari-hari. Tidak bisa membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Bahkan ada di antara orang yang berucap, sekarang ini jangankan cari yang halal, yang haram saja sudah sulit diperoleh. Na'udzubillahi min dzalik. Hilangnya rasa malu pada diri seseorang merupakan awal datangnya bencana pada dirinya. Sebuah hadis menyebutkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala hendaknya membinasakan seorang hamba, maka dia akan mencabut rasa malu darinya. Apabila rasa malu sudah dicabut darinya, maka kamu akan mendapatinya dalam keadaan sangat dibenci. Jika kamu tidak mendapatinya melainkan dalam keadaan sangat dibenci, maka akan dicabut amanah darinya. Apabila amanah telah dicabut darinya, maka kamu tidak mendapatinya kecuali dalam keadaan menipu dan tertipu. Apabila kamu menjumpai melainkan dalam keadaan menipu dan tertipu, maka akan dicabutnya dari sifat kasih sayang. Apabila dicabut darinya kasih sayang, kamu tidak akan menjumpainya kecuali dalam keadaan terlaknat lagi terusir. Dan apabila kamu tidak menjumpainya melainkan dalam keadaan terlaknat lagi terusir, maka akan dicabut darinya ikatan Islam. Dunia modern telah menunjukkan kecermalangannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi kian menunjukkan kecanggihannya. Tetapi sangat disayangkan jika manusia bercongkol di atas bumi ini hanyut dalam arus modernisasi dengan keangkuhannya. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya degradasi moral yang terlihat dalam nyata di setiap sudut dan pelosok. Akhlak yang miskin akan syariat semakin meluncurkan jatuh titik nadir sehingga sepertinya sulit untuk bangkit kembali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, jika rasa malu pada zaman dahulu saja sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW, maka zaman ini ia lebih kita butuhkan. Kita membutuhkan generasi-generasi yang memiliki rasa malu atau untuk membenahi umat serta menuntun mereka pada jalan kebenaran. Hilangnya rasa malu dalam diri kebanyakan orang merupakan penyebab dari kehancuran iman. Karena apabila dibiarkan berlarut-larut tanpa disadari oleh mereka, maka ujung-ujungnya berakhir dengan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Marilah kita lihat diri kita, apakah rasa malu saat berbuat dosa masih kita rasakan, atau bahkan bangga dengan perbuatan dosa. Tidak dapat dijawab kecuali diri kita sendiri. Hanya pada Allah kita mohon agar diberikan rasa malu tersebut dan dikuatkan pada diri kita. Demikian kultum yang kami sampaikan, semoga bermanfaat pada kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.